Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya penjelasan tafsir Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang membahas surat At-Tahrim. Sangat penting ini ayatnya, ayat 6 dan 9 sampai 9. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dan peliharalah keluargamu sendiri dari api neraka yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Ya, jadi ini ada sebelumnya ada persesuaian ayat ya. Setelah Allah memerintahkan para istri Nabi Muhammad SAW untuk bertobat atas kesalahan, kealpaan dan kekeliruan, memperingatkan dan mewanti-wanti mereka untuk jangan menyalahi beliau, menasihati, mendidik dan mengancam mereka dengan tolak, maka Allah memerintahkan sejumlah hal kepada kaum mukminin, orang-orang beriman, utamanya adalah memelihara diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka dengan meninggalkan kemaksiatan dan dengan mengerjakan aneka ketaatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kaum kafir tentang apa yang dikatakan kepada mereka pada hari mereka masuk ke dalam neraka. Tidak ada uzur, tidak ada alasan, dalih dan apologi bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan dan dosa dengan tobat yang sungguh-sungguh, dengan tobat yang setulus-tulusnya, dengan tobat yang semurni-murninya, dengan tobat yang sejujur-jujurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup semua itu dengan perintah berjihad melawan kaum kafir yang melancarkan permusuhan dan penyerangan, serta kaum munafik yang merupakan musuh dalam selimut. Jihad terkadang dengan peperangan dan terkadang dengan hujah, dengan dalil, dengan argumentasi. Kemudian balasan kedua orang itu yaitu kedua golongan itu yaitu golongan kafir dan munafik adalah neraka. Sekarang Profesor Dr. Wahbah menjelaskan ayat At-Tahrim. Wahai orang yang beriman, peliharalah kamu dan diri dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu ya, adalah manusia dan hijarah dan batu. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi, menjaga diri kalian dari api neraka. Pelihara, jaga, dan lindungi diri kalian dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu cara membangun proteksi dari api neraka. Jadi mengerjakan ketaatan yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul dan menjauhi maksiat-maksiat, kedurhakaan itu. Didik, gembleng dan ajarilah keluarga kalian, perintahkanlah mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan laranglah mereka dari melakukan kemaksiatan terhadapnya. Nasihati dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar, berkobar-kobar dan mengerikan, yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu, sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu besar.
Imam Qatadah mengatakan maksudnya adalah kamu memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah mereka dari bermaksiat kepadanya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintahnya, serta mendukung dan membantu mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu melihat kemaksiatan, kamu hardik, kamu cegah mereka. Di antara ayat yang memiliki makna serupa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya terjemahannya ya, Toha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Ayatnya itu apa ya? Wa'mur ahlaka bis sholat, ya. Wastabir 'alaiha. Kalau tidak salah itu ayatnya. Surat Toha ayat ke-132. Dan berikanlah, sekarang Asy-Syu'ara 214, dan berilah peringatan kepada kerabatmu Muhammad yang terdekat. Sejumlah pakar hadis yaitu Imam Ahmad, Abu Daud dan Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis salati li 7 sinin wadribuhum 'alaiha li 10 sinin wa farriqu bainahum fil madhaji'. Muru abna'akum bis salah li 7 sinin wadribuhum 'alaiha li 10 sinin wa farriqu bainahum fil madhaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Muru abna'akum bis salah li 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Pada belum wajib, tapi sudah dipersiapkan 7 tahun atau 8 tahun sebelum mereka memasuki usia remaja. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin. Dan pukulah mereka supaya mau mengerjakan sholat pada usia li 10 sinin, usia 10 tahun. Dan wa farriqu bainahum fil madhaji, dan pisahkan di antara tempat tidur mereka, anak-anak perempuan dan laki dipisah, ya. Jangan tidur dalam satu ranjang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari Amr bin Sa'ad bin Ibnul Ausi, artinya, ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidak ada suatu pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidak ada satu pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama, yang lebih baik, kecuali adab yang baik. Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan hadis dari hadis Abdul Malik ibnu Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari kakeknya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin. Perintahkanlah anak kecil untuk mengerjakan salat apabila telah mencapai usia 7 tahun. Murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin. Perintahkanlah anak kecil untuk mengerjakan sholat bila usianya umurnya sudah 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Jika sudah mencapai usia 10 tahun, maka pukullah dia supaya mau mengerjakan sholat.
Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha, jika sudah mencapai 10 tahun pukul dia supaya dia mau mengerjakan sholat. Boleh dipukul ya, mungkin tidak sampai yang melukai. Ad-Dhahhak dan Muqatil menuturkan merupakan sebuah hak, sebuah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim untuk mengajari dan mendidik keluarganya, mendidik kerabatnya, budak-budak yang dimilikinya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka dan apa yang Allah larang buat mereka. Ibnu Jarir mengatakan menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan mengajarkan agama dan mengajarkan kebaikan, mengajarkan adab, mengajarkan etika, mengajarkan tata krama yang mutlak diperlukan kepada atau untuk anak-anak kita. Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, sedangkan batu adalah berhala dan arca yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan ayat sungguh, ya, surat Al-Anbiya tadi kan, sungguh kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam. Ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguhnya kamu orang-orang kafir, ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi, dan apa yang kamu sembah selain Allah hasabu jahannam adalah bahan bakar jahannam. Antum, kamu, laha waridun, pasti kamu masuk ke dalam jahannam itu karena kamu menyembah kepada selain Allah. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan al-ahl, keluarga, itu adalah istri kan, ku anfusakum wa ahlikum, ahli itu adalah istri, anak, dan pembantu. Ayat ini menjadi dalil menunjukkan bahwa seorang pendidik dan pengajar harus mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Terus Tahrim ayat 6, alaiha malaikatun ghilazun syidadun, ya. Penjaga neraka tadi adalah malaikat-malaikat yang kasar dan yang keras. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan atau Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka malaikat penjaga itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. At-Tahrim ayat 6. Jadi alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan malaikat-malaikat yang keras dan pengisi itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di atas neraka terhadap khazanah, malaikat penjaga dan petugas neraka yang bertugas menjalankan urusan neraka dan mengazab para penghuninya. Para malaikat itu berperangai sangat kasar, sangat bengis. Hati mereka telah disterilkan dari perasaan iba, sudah dihilangkan dari perasaan belas kasihan kepada orang-orang kafir terhadap Allah. Para malaikat itu sangat keras dan bengis terhadap orang-orang kafir. Bentuk fisiknya sangat kekar, sangat kuat, dan sangat menakutkan. Mereka tidak kenal kata belas kasihan kepada orang-orang kafir ketika orang-orang kafir meminta belas kasihan kepada mereka. Mereka memang diciptakan untuk tugas mengazab
Jumlah mereka ada 19 malaikat yang mereka itu adalah malaikat zabaniyah neraka, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Mudaththir 30, di atasnya ada 19 malaikat. Apa keistimewaan mereka? Mereka memiliki keistimewaan melakukan ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang kasar tadi, penjaga neraka tadi, mereka tidak akan menentang dan tidak akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dengan penuh semangat, tepat pada waktu yang telah ditentukan, tidak memperlambat, tidak pula mempercepat perintah yang mereka akan kerjakan, sedang mereka mampu melakukan dan melaksanakan. Jadi on time. Maksud dari penyebutan dua kalimat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun adalah kalimat yang pertama adalah dalam konteks waktu yang lalu, sedangkan menegaskan makna at-tawaiyah, menegaskan makna kepatuhan, ketaatan dan sikap menurut. Karena makna ini tidak mendurhakai, berarti identik dengan makna melaksanakan perintah, serta untuk menegaskan bahwa mereka itu steril, terbebas dari sikap sombong malaikat tadi, sikap angkuh dan ketidaksudian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 19 surat Al-Anbiya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Itulah karakter malaikat penjaga neraka itu. Sedangkan kalimat yang kedua adalah dalam konteks waktu yang akan datang, wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan kalimat yang kedua, kalimat yang pertama kan tadi la ya'sunallaha ma amarahum. Sedang kalimat yang kedua adalah dalam konteks waktu yang akan datang, sekaligus menegaskan pengertian serta melaksanakan dan menjalankan perintah, serta menegaskan bahwa mereka steril dari sikap lamban dan malas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 19 surat Anbiya. Ya. Jadi mereka juga tidak punya rasa angkuh untuk menyembah Allah. Sedangkan kalimat yang kedua adalah dalam konteks waktu yang akan datang, sekaligus untuk menegaskan pengertian segera melaksanakan dan menjalankan perintah, serta menegaskan bahwa mereka malaikat yang 19 tadi yang menjaga neraka jahanam tadi, mereka steril dari sikap lamban, steril dari sikap malas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 19 surah Al-Anbiya, dan tidak pula mereka merasa letih. Selanjutnya kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan apa yang dikatakan kepada orang-orang kafir, ya. Kepada orang-orang kafir ketika mereka masuk neraka dengan tujuan supaya bisa dijadikan pelajaran bagi kaum mukminin atau orang-orang yang beriman. Apa katanya? Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini, sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun, ya. Itu artinya dikatakan, ya, kepada orang-orang yang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini, sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan saja. Surat At-Tahrim ayat 7. Dikatakan kepada orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat, sebuah kalimat yang membuat mereka putus asa dan frustrasi adalah, kalian tidak usah mengajukan dalih
alasan, apologi, dan penyesalan, karena itu tidak akan diterima dari kalian. Ini ya, kata Allah kepada orang kafir, kalian tidak diberi balasan melainkan menurut apa yang telah kalian kerjakan di dunia tempat bekerja, dan pada hari ini kalian hanya diberi balasan atas amal-amal perbuatan kalian yang pernah kalian kerjakan ketika di dunia dahulu. Ini maksudnya adalah bahwa dunia adalah medan perjuangan, dunia adalah medan amal soleh, sedangkan akhirat adalah tempat menetap dan tempat pembalasan. Dunia adalah ladang akhirat, ya. Dunia adalah ladang akhirat. Jika seorang menanami ladangnya dengan tanaman yang baik, dia juga akan memetik hasil yang baik. Siapa yang menanamnya dengan tanaman atau pohon yang buruk, ia akan memanen apa yang telah diperbuatnya. Karena uzur, dalih, alasan, apologi, dan penyesalan atau pertobatan di akhir itu tidak berguna, maka Allah selanjutnya pun membimbing kaum mukminin kepada jalan tobat nasuh. Nasuh artinya jujur. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ya, ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anharu yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ah. Itu surat Tahrim ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga, surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan tidak mengecewakan orang-orang beriman bersamanya, bersama Nabi. Wahai orang-orang yang membenarkan, percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, sadar dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah kalian kepadanya dengan tobat yang murni, yang benar, yang jujur, yang tulus sungguh, yang sungguh-sungguh, dan yang tobat yang sungguh-sungguh dan final, yang bisa menghapus jejak-jejak sebelumnya, yaitu penyesalan dengan hati atas dosa yang lalu, beristighfar dengan lisan, berhenti secara total dengan fisik, dan berazam, bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi kemaksiatan itu lagi. Barangkali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus amal-amal jelek kalian yang pernah kalian perbuat, serta memasukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir sungai dari bawah istana-istana dan pepohonan-pepohonannya. Pada waktu Allah tidak menghinakan, tidak mempermalukan, tidak mengabaikan, ya, dan tidak mengecewakan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengazab, tidak menghinakan, dan tidak mengabaikan orang-orang yang beriman kepadanya dan yang orang-orang yang mengikuti syariatnya. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan, Allah menghormati, Allah menduduki. Gitu. Kemudian sedikit ya,
Tapi sebaliknya Allah memuliakan, menghormati dan meluhurkan mereka. Kalimat asa rabbukum sebagaimana dikatakan oleh Mufassir Az-Zamakhsyari adalah pemberian harapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Menyangkut hal ini ada dua kemungkinan makna yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Kemudian Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskannya. Pertama, kalimat tersebut asa rabbukum mengikuti kebiasaan para penguasa yang memberikan jawaban dengan kalimat asa dan la'alla, semoga, artinya semoga, mudah-mudahan, atau barangkali. Namun jawaban seperti ini dari mereka adalah jawaban yang memiliki makna pasti dan harus. Ketika mereka ingin melakukan suatu hal, mereka biasanya menggunakan bentuk ungkapan seperti asa an naf'ala kadza. Secara harfiah artinya adalah kami berharap, ya, mudah-mudahan, atau semoga kami bisa melakukan begini dan begitu. Namun maksudnya adalah kami ingin melakukan demikian dan demikian, dan mereka pasti melakukannya. Kedua, menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, bertujuan untuk mengajarkan kepada para hamba bahwa seyogianya mereka harus senantiasa berada dalam kondisi antara takut dan pengharapan, antara rasa khawatir dan optimisme, harap cemas. Intinya adalah bahwa kata asa dari Allah Subhanahu wa taala adalah bermakna pasti. Kalimat la yukhzi mengandung sindiran secara tidak langsung kepada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para penghuni neraka. Terus Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ya, mengutip ayat Ali Imran yang artinya, Tuhan kami, sungguhnya orang-orang yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. 192 surat Ali Imran, mana? Oh ini. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ulama mengatakan tobat nasuh adalah berhenti total dari dosa di waktu sekarang, menyesal atas apa yang telah diperbuatnya di waktu lampau, dan berazam, bertekad besar, kuat, ya, untuk tidak melakukannya dalam waktu-waktu mendatang. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu batun, menyesal adalah tobat. Kata Rasulullah, an-nadamu taubatun, an-nadamu taubatun. Dalam as-sahih disebutkan, innal islama yajibu makana qablahu wa innat taubata tajubbu makana qablaha. Artinya, sesungguhnya keislaman seseorang memotong dan menghapus apa yang diperbuat sebelum ia masuk Islam, dan sesungguhnya tobat itu memotong dan menghapus apa yang diperbuat sebelumnya. Kita lanjutkan di video ketiga tentang surat Tahrim ayat 6 sampai 9 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.